الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memuji dan bersyukur, kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antara yang terbesar adalah dua nikmat yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat di mana manusia banyak yang melalaikannya. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita sebenarnya memiliki waktu yang sama. Semua kita satu hari 24 jam. Tetapi yang membedakan antara yang satu dengan lainnya adalah bagaimana dia memanage, bagaimana dia mengatur waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk kebaikan dia di dunia wal akhirah. Baik untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun untuk perkara akhiratnya. Di antara kita ada yang Masya Allah, waktunya orang menyebutnya barokah. Kenapa? Di masa muda atau dalam waktu yang relatif singkat dia sudah menghasilkan berbagai macam karya ilmiah, publikasi, Masya Allah. Tulisan-tulisannya sangat bermanfaat bagi umat. Ada yang keberkahannya itu di dakwah, di medan dakwah. Dia terjun ke tempat-tempat yang membutuhkan siraman rohani, ke tempat-tempat yang terpencil, tertinggal, dan yang paling luar dari batas wilayah negeri kita untuk berdakwah. Kita katakan waktunya juga berkah. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika kita memiliki waktu yang sama, namun tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wasilah yang sangat besar peluangnya bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Kajian kita masih tentang kiat-kiat menuntut ilmu syar'i agar tetap semangat. Gimana caranya supaya semangat kita dalam menuntut ilmu agama ini tetap membara? Di antaranya adalah dengan mengkaji kitab panduan kita, Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, rambu-rambu di dalam perjalanan menuntut ilmu, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Malam ini dengan judul yang hampir mirip dengan judul pada pertemuan yang lalu. Kalau yang lalu fikih membeli buku, sekarang fikih meminjam buku. Bagi yang memiliki budget maka dia bisa membelinya, tapi bagi yang tidak memiliki maka dia bisa meminjam buku. Dalam versi Arab kita beri judul Fiqhu Isti'aratil Kutub. Fiqhu Isti'aratil Kutub, fikih meminjam
sebagai pemantik, saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, kira-kira apa hubungannya antara judul kita malam ini, fikih meminjam buku, dengan mukaddimah yang saya bawa. Tadi saya menukil firman Allah satu surat full. Siapa yang bisa menebak dari sisi mana hubungannya antara ayat yang saya nukil dalam mukaddimah dengan judul kajian kita malam ini? Yarfa' yadah, tunjuk tangannya. Masya Allah, Mas. Al-Ma'un. Ya, karena surat Al-Ma'un adalah mengingatkan kita tentang meminjamkan barang kepada orang lain. Ahsan, Masya Allah. Silakan Mas, hadiahnya. Ini belum apa-apa udah dapat hadiah ya, Masya Allah. Biasanya jarang ada hadiahnya, padahal sudah disediakan panitia, karena kami lupa. Baik, benar sekali, sengaja kami menukil ayat surat Al-Ma'un secara full, karena di dalamnya ada kata-kata Al-Ma'un. Dan ketika Al-Ma'un itu benda-benda yang sederhana, yang selayaknya kalau ada orang yang meminjam itu patut untuk dipinjamkan, nggak boleh pelit. Maka termasuk kitab atau buku yang berisi ilmu agama, apalagi kalau ada yang meminjam, maka tidak boleh kita mencegahnya atau menghalangi dia untuk memanfaatkan kitab atau buku tersebut dengan cara meminjam. Dan Nabi SAW membolehkan pinjam-meminjam yang berhubungan dengan barang-barang kebutuhan dalam rumah tangga, ya, seperti alat-alat rumah tangga, sendok, piring, dan yang sejenisnya. Nah, apalagi yang bermanfaat, buku agama, supaya bisa dibaca. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau penulis di sini membawakan muqaddimah atau pengantar dengan mengatakan bahwa pinjam meminjam buku, ketika buku itu dipinjamkan, itu adalah salah satu sarana untuk tersebar atau menyebarnya ilmu. Kalau seandainya orang yang boleh membaca buku adalah orang-orang yang berduit saja, maka akan terbatas sekali penyebaran ilmu. Padahal di dalam agama kita sangat dianjurkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, ilmu agama apalagi. Oleh karena itu, hubungan kajian kita atau judul malam ini dengan tema besar kajian ini, kiat agar semangat menuntut ilmu agama. Perhatikanlah, wahai para penuntut ilmu, bahwa di sana ada kesempatan kita untuk tetap bisa mendapatkan bagian dari ilmu tersebut, yaitu dengan meminjam buku. Tetapi jangan sampai fenomena meminjam buku ini menjadi aib atau menjadi celah untuk menjatuhkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan sifat atau karakter orang yang minjam buku. Jadi dengan dalih meminjam, padahal sebenarnya pada hakikatnya yang dia ingin lakukan adalah mencuri. Mohon maaf, tipu daya, tipu muslihat yang dilakukan untuk menutupi perbuatan jeleknya dia, mencuri kita, mencuri buku, itu dengan istilah meminjam. Bagaimana maksudnya? Pinjam buku
kemudian berniat untuk tidak mengembalikannya dengan dalih macam-macam. Ustadz itu kan punya banyak nuskah, kopian, banyak jilidnya, banyak cetakannya. Kalau saya pinjam satu kemudian tidak saya kembalikan, nggak merugikan ustadz kok misalnya. Si fulan kan banyak uangnya, kalau kurang satu dari apa yang dipinjamkan, dia bisa membeli yang lain. Banyak orang yang meremehkan masalah ini. Kenapa? Al-ma'mun cuma sendok, cuma piring. Walaupun nggak saya kembalikan, tidak merugikan dan tidak menimbulkan mafsadat. Padahal niatnya pinjam loh, akadnya pinjam, ya Allah, isti'arah, maka harus dikembalikan. Ini diantara adab dan fikihnya. Maka kemudian Syekh membawakan dhawabit, kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan sehingga layak ini disebut sebagai fikih meminjamkan atau meminjam buku. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan tentang kaidah-kaidahnya, maka perlu kami ingatkan ada sebuah perkataan para ulama. Sebagian ulama mengatakan awwal barakatil ilm i'aratul kutub. Ini sebuah perkataan atau nasihat atau mutiara ya, yang patut untuk kita renungkan. Kata beliau, awal keberkahan sebuah ilmu itu adalah dengan meminjamkan kitab, meminjamkan buku. Jadi bagi kita yang memiliki buku atau kitab, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk meminjamkan kepada orang lain. Karena dari mana sisi keberkahan tersebut? Meminjamkan buku itu sama. Buku itu seperti anak panah yang digunakan oleh seorang mujahid fisabilillah. Maka dalam satu anak panah itu 3 orang minimal akan mendapatkan bagian dari pahala. Jika yang diinginkan dari penggunaan anak panah tersebut adalah wajhullah, wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah saja, ikhlas, murni karena Allah. Siapa saja itu? Yang membuat panah, kemudian yang memberikan anak panah kepada pemanah, yang menjadi regu pemanah di dalam sebuah perang jihad fisabilillah misalnya. Kemudian si pemanah. Nah, begitu pula dengan buku agama ini. Maka orang-orang yang memiliki andil atau peran tersebarnya buku tersebut, masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya sendiri-sendiri. Innamal a'malu binniyat. Mulai dari penulisnya, kemudian penerbitnya, yang mencetaknya, kemudian yang mendistribusikan buku tersebut, yang membeli buku tersebut, kemudian yang membacanya, kemudian yang meminjamkannya, dan orang yang meminjam buku tersebut. Semua dapat pahala. Lihat betapa berkahnya sebuah buku ketika dipinjamkan. Tidak semangatkah kita kalau kenyataannya, kalau memang faktanya demikian, kenapa kita tidak semangat untuk meminjamkan buku tersebut? Tetapi dengan syarat. Di antara syaratnya adalah yang pertama yang akan kita sampaikan, an yakuna al-kitabul mu'ar nafi'an ghaira dhar. Syarat pertama dan utama adalah kitab atau buku yang dipinjam itu adalah buku yang bermanfaat, bukan buku-buku yang berbahaya. Termasuk dalam hal ini adalah buku-buku yang berisi pemahaman yang menyimpang. Harap diperhatikan dan waspada.
terhadap buku-buku yang berisi pemahaman yang menyimpang. Tentunya yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mengetahui hal ini, maka kita kembalikan atau konsultasikan kepada para ulama, para ustadz dan kiai kita. Layak tidak atau pantas tidak saya membaca kitab ini? Sama seperti fikih membeli kitab. Jadi untuk poin ini tidak lepas dari pertanyaan kepada ahlinya. Apakah buku itu bermanfaat atau tidak? Ada pertanyaan, Ustaz, novel bermanfaat atau tidak? Seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, buah karya Buya Hamka rahimahullah. Atau yang lain, Siti Nurbaya di Datuk Maringgi, ada yang tahu? Itu novel atau sengsara membawa nikmat zaman jadul dulu? Apakah buku-buku yang berisi cerita atau kisah seperti itu bermanfaat atau tidak? Maka dilihat, ya. Karena ada ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, penyusun kitab tafsir yang terkenal, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Adwaul Bayan. Di antara kebiasaan beliau adalah membaca kitab-kitab sastra, buku-buku sastra, tentunya sastra Arab. Isinya hikayat, cerita dari mulut ke mulut orang Arab. Dulu begini, maka muncul syair. Jadi yang dituju dan diinginkan oleh beliau adalah beliau ingin memahami bahasa Arab dari syair-syairnya sebagai hujjah atau sebagai argumentasi dalam rangka untuk membantu beliau menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab, maka beliau butuh pemahaman yang mendalam tentang bahasa atau sastra Arab. Salah satu caranya adalah beliau membaca kitab-kitab sastra Arab yang berisi hikayat, sehingga di sana ada syair-syair. Maka kami katakan, kalau kita membaca buku-buku yang sifatnya ringan, ya, boleh-boleh saja sesekali, sewaktu-waktu, tapi bukan dijadikan sebagai kurikulum. Ya, misalnya wajib membaca buku-buku cerita seperti itu, ya, buku-buku non fiksi. Tapi dilihat kebutuhan. Ini tentang bermanfaat atau tidak buku yang mau dipinjam. Termasuk yang tidak bermanfaat atau berbahaya adalah buku-buku yang berbau pornografi. Misalnya kita sudah taubat dari majalah-majalah porno, terus daripada dibakar mending dipinjamkan ke orang lain. Ini namanya dosa jariah, ya. Jangan. Buku-buku seperti itu layaknya untuk dibakar. Majalah-majalah yang merusak akal anak-anak muda, ini layak untuk dimusnahkan. Jangan dipinjamkan. Illa idza kana al-musta'ir mimman ya'rifu darar al-kitab, kecuali orang yang meminjam itu paham, ahli ilmu, ketika dia meminjam buku yang berbahaya dalam tanda kutip sekalipun karena berisi materi-materi yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan, dalam rangka untuk dia jadikan sebagai bahan yang kemudian dia menulis sanggahan atau bantahannya. Jadi misalnya ada buku yang dikenal di kalangan ulama berbahaya untuk menjadi konsumsi orang awam, tapi ada seorang penuntut ilmu justru meminjamnya. Ini tidak mengapa kalau yang dia inginkan adalah dalam rangka untuk membantah atau menyanggahnya.
Seperti buku-buku karangan atau karya ulama-ulama Mu'tazilah, yang mana mereka memiliki pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Ini kan berbahaya. Makanya tidak sembarang orang, kalau dia pakar atau ahlinya, maka tidak mengapa ketika kita menemukan di maktabahnya atau di perpustakaannya, loh kok ada buku ulama-ulama yang kita kenal sebagai ulama yang menyimpang atau keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, misal. Maka kita harus berhusnudzon. Mungkin beliau dalam rangka untuk membantah atau menyanggah pemahaman tersebut. Yang kedua, syarat di dalam fikih meminjam kitab atau buku adalah an yakuna malikul kitab ghaira muhtajin lah waqtal i'arah. Si pemilik kitab atau yang punya buku itu sedang tidak membutuhkan buku tersebut pada waktu peminjaman. Kalau sedang dibutuhkan oleh si pemilik buku, maka tidak boleh meminjamkannya. Karena kebutuhan dia itu harus lebih diutamakan terhadap buku tersebut daripada orang lain. Yang ketiga, an yakuna musta'iru ahlan lil i'arah. Ini juga penting. Orang yang meminjam itu adalah orang-orang yang berhak untuk meminjam. Jadi bukan sembarang orang. Poin ketiga ini mengingatkan kita kepada selektivitas. Hendaknya kita ketika meminjamkan buku kepada seseorang, kita lihat dia memiliki kapasitas tidak sebagai peminjam buku atau kitab. Dilihat kama'rifatihi biqimatil kitab, seperti apakah orang yang meminjam itu tahu betapa berharganya kitab itu atau buku tersebut. Jangan-jangan orang yang meminjam buku nggak tahu kalau buku itu satu-satunya yang memiliki buku itu adalah ustadz tadi, yang lain nggak punya. Berarti itu sangat berharga. Nah, kalau si peminjam tahu, tentu dia akan berusaha untuk menjaga buku tersebut. Wa syu'urihi bi ada'il amanah ila malikiha. Orang yang meminjam itu punya kesadaran enggak untuk amanah di dalam mengembalikan kitab atau buku yang dia pinjam. Amma in kana muridul isti'arah jahilan bi qimatil kutub. Adapun orang-orang yang tidak mengetahui kadar betapa berharganya buku tersebut yang dia pinjam, maka orang-orang seperti ini tidak layak menjadi peminjam buku atau tidak layak untuk dipinjamkan. Innama aradahu liqat'il waqt, misalnya seperti orang yang sekedar menghabiskan waktu daripada enggak ada kerjaan, pinjam buku ustaz. Dia tidak tahu betapa berharganya kitab Fathul Bari misalnya, terbitan Bulaq. Bulaq ini salah satu penerbit atau cetakan yang termasuk cetakan lama, tetapi paling dijadikan sebagai referensi utama untuk Fathul Bari karena kesesuaiannya, kedekatannya dengan kemiripannya dengan manuskrip. Auli ba'd ashabihi mimman kana ala syakilati, atau dia meminjamkan untuk dia pinjamkan ke orang-orang yang semisal dia. Ini juga tidak layak untuk dipinjamkan. Auli ahli baitihi mimman la ya'rifu qadra kitab kasaghirin aw jahil, atau dia beri kitab tersebut untuk dikonsumsi atau dibaca oleh anak-anaknya, keluarganya yang tidak mengetahui, tidak paham tentang harga atau kadar berharganya kitab tersebut, maka ini tidak boleh dipinjamkan. Fal aula adamul i'arah, kata beliau, fikihnya orang tersebut dikatakan faqih di dalam urusan pinjam-minjam kitab atau buku, dia tidak meminjamkannya kepada orang-orang model seperti tadi.
Wa in bulita bimithli hadha an-naw' wa la mafarra lak. Kalau seandainya engkau terpaksa meminjamkannya kepada orang-orang yang model atau tipenya seperti yang disebutkan tadi, fa ausihi wa baligh fi wasiyatihi, maka beri dia wasiat dan perdalam wasiatnya. Sungguh-sungguh di dalam memberikan wasiat atau nasihat, bihifdzil kitab wa irja'i, supaya menjaga kitab atau buku tersebut dan jangan lupa mengembalikannya. Fi aqrabi waqt, secepat mungkin. Ini menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan kitab atau buku. Itu adalah sesuatu atau harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang paling berharga, yang paling bernilai. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, beberapa profil dari para ulama kita, betapa mereka sangat menghargai dan mencintai buku atau kitab, ya. Lebih daripada sekadar uang atau harta yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, di antara fikih meminjamkan kitab atau meminjam kitab, idza kana al-kitab nuskhatan, apabila sebuah kitab atau buku memiliki dua eksemplar, dua kopian, ada dua terbitan. Wa kana musta'iru mimman yajhalu qimatal kitab, dan orang yang meminjam itu yang tidak paham tentang betapa berharganya kitab itu di sisi kita. Fa'atihi nuskhatal radi'ah, maka saran beliau, berikan dia nuskhah yang paling rendah, yang paling rendah kualitasnya. Ada dua nih terbitan kitab Fathul Bari misalnya, maka berikan yang paling rendah kualitasnya, baik dari segi isi maupun harganya. Karena kalau seandainya tidak kembali, maka kita masih memiliki nuskhah atau kopian yang paling bagus. Di antara fikihnya, jangan sampai menyesal kemudian tiada guna. Ini yang keempat. Kalau punya dua jenis cetakan atau dua terbitan, maka pinjamkan yang untuk dipinjamkan ke orang lain itu yang paling rendah kualitasnya. Yang kelima, idza kana laka ba'dul kitabat ala khilafil kitab ad-dakhili, kalau seandainya di buku tersebut ada catatan-catatan penting. Dan ini yang membedakan antara orang yang memanfaatkan kitab atau buku dengan yang sengaja membeli kitab untuk memperbanyak koleksi perpustakaan pribadinya saja. Di antara fikih membeli kitab yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah berusaha untuk memaksimalkan manfaat kitab tersebut. Di antaranya adalah kita baca kitab tadi, kemudian jika mendapatkan faedah-faedah penting, catatan-catatan penting, maka kita tambahkan di pinggir-pinggir kitab tersebut atau halaman tadi, di atasnya ataupun di bawahnya. Jadi jika kitab atau buku yang mau dipinjamkan itu berisi catatan-catatan penting tadi, kata beliau, wa khasyita ta'akhkhural kitab, dan engkau khawatir terlambatnya kitab atau buku tersebut dikembalikan, fahawil kitabata ru'usi aqlam tilka ta'liqat fi awraqin tahfadhuha 'indak, maka usahakan memindahkan catatan-catatan penting itu di selembar kertas, supaya kalau seandainya buku tersebut tidak kembali, catatan penting tadi masih bisa diselamatkan. Coba lihat betapa detailnya beliau. Ini praktisi. Syekh ini praktisi. Kami menyampaikan karena beliau, masya Allah, ketika mengisi sebuah kajian atau pembahasan mirip seperti syekhnya, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan ini termasuk atau salah satu dari murid seniornya Syekh Ibn Baz rahimahullah.
Jadi beliau praktisi. Ketika mengatakan ini, beliau lebih dulu mengamalkannya. Itu yang kelima. Melihat ada catatan penting tidak di kitab atau buku tersebut. Kalau ada dan engkau khawatir peminjamnya rada-rada utang aja, selalu terlambat pembayarannya, maka orang-orang seperti itu lebih menggampangkan lagi urusan pinjam kitab atau pinjam buku. Supaya catatan itu tidak hilang, maka selamatkan terlebih dahulu. Maka kata beliau, kalau misalnya banyak gimana? Ru'us aqlam, poin-poinnya. Jadi enggak copy paste, ya, enggak semuanya dicatat, tetapi poin-poin penting catatan yang ada di dalam kitab tersebut. Yang keenam, di antara fikih meminjam kitab, in ra'aita min al-musta'ir ihmal al-kitab atau ta'akhuran fi irja'ihi. Kalau engkau memperhatikan orang yang meminjam kitab atau buku itu termasuk orang-orang yang muhmil, kurang perhatian terhadap kitab yang dia pinjam, atau terlambat, selalu terlambat di dalam membalikan kitab. Janjinya pekan depan, ternyata 2 pekan mendatang, sebulan. Kalau nggak ditanya, nggak pernah mengembalikan, ya. Kalau nggak diingatkan, lupa terus, alasannya sibuk lah, inilah itu. Falhadaru min i'aratihi maratan ukhra. Di antara fikihnya adalah maka waspadalah, jangan sampai meminjamkan buku kepada orang yang bersangkutan. Sudah blacklist, istilah kita, masukkan ke dalam daftar orang-orang yang di blacklist. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu, atau orang-orang yang memiliki modus operandi yang sama. Ya, kadang-kadang tadi ingin pinjam kita, padahal mencuri kita. Modusnya pinjam, tetapi yang dia inginkan adalah mengambil kitab tersebut, kemudian tidak mengembalikannya. Kata beliau, wala tuldaru min hujrin marratain. Jangan sampai engkau terjatuh ke dalam atau tersengat di lubang yang sama 2 kali. Tahu dulu engkau pernah tersengat kala jengking di lubang itu, maka jangan kau dekati lubang itu, karena bisa jadi engkau akan tersengat lagi. Wala tuldaru fi hujrin marratain. Kata pepatah Arab, janganlah engkau tersengat 2 kali di dalam lubang yang sama. Kalau bahasa Indonesia atau peribahasanya apa? Jangan jatuh apa? Ke lubang yang sama. Ya, jangan jatuh ke lubang yang sama. Mirip ya? Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, di antara fikih meminjamkan kitab adalah mimma yu'inu ala ma'rifatil kutubil musta'arah min maktabatik. Di antara hal yang dapat membantu Anda ketika meminjamkan kitab atau buku yang Anda miliki di perpustakaan Anda, anta ja'ala laka daftaran khassan lil isti'arah atau bil isti'arah. Engkau membuat daftar khusus atau buku khusus yang mencatat pinjam meminjam kitab atau buku di perpustakaan kita. Jadi ada buku khusus untuk mencatat arus siapa yang minjam. Kata beliau, yuktabu fihi ismul musta'ir. Di dalamnya ada tabel nama orang yang meminjam, nama peminjam, wal kitab musta'ar, kemudian buku yang dipinjam judulnya apa, tarikh isti'arah, tanggal peminjaman. Lihat betapa beliau adalah orang yang praktisi, amali, tatbiqi. Wal ziyadati tawthiq, dan untuk lebih meyakinkan
law yuktab hatif musta'ir, tulis kalau perlu, kata beliau, nomor HP yang bisa dihubungi. Lil-ittisal bihi fi halati ta'akhuri irja' al-kitab, supaya bisa menghubungi yang bersangkutan. Apa kabar kitab atau bukunya yang Anda pinjam? Ya. Jangan-jangan seperti kisah yang kemarin, kemasukan, kejatuhan kopi. Sudah ngopi, masya Allah, saking masya Allah menggabungkan atau memanfaatkan waktu sambil ngopi baca buku. Tapi karena kepanasan akhirnya tumpah. Padahal bukunya pinjam. Apa yang harus dilakukan? Bertanggung jawab. Afwan Ustaz, ini kitabnya atau bukunya ketumpahan kopi. Ya. Ada cacatnya enggak? Enggak ada Ustaz, cuma ya ada kenangan kopi Ustaz. Oh, enggak apa-apa kalau kopi. Tapi jika ada cacatan yang memiliki kitab atau buku mengharuskan untuk ganti rugi, tanggung jawab. Ya. Kenapa? Karena kesalahannya itu kesalahan yang bisa dihindarkan. Kecuali kesalahan atau kerusakan yang di luar kekuasaan manusia. Kecelakaan misalnya. Kecelakaan di sebuah kendaraan kemudian menyebabkan kendaraan itu terbakar. Dilalah dia bawa kitab atau buku tersebut, maka terbakar, ikut terbakar. Itu di luar kemampuan atau di luar, bukan kesalahan orang yang meminjam. Tapi kalau minum kopi, sambil minum kopi terus baca bukunya, nah ini yang harus diperhatikan, harus hati-hati. Kemudian yang terakhir dari fikih yang beliau urutkan nomornya di sini yang ke-8, al-musta'ir an yahrisa ala hifdzil kitab muddat baqa'ihi 'indah. Wajib bagi peminjam untuk menjaga, semangat di dalam menjaga kitab atau buku yang dia pinjam. Wa an yubalira bi raddihi idza qada hajatahu min, dan segera mengembalikan kitab atau buku tersebut ketika sudah selesai hajatnya dari buku tadi. Jangan memperlama, amanah. Kalau sudah selesai maka dikembalikan. Wa alaihi an yahdhara min al-kitabati ala safhatihi illa bi idzni malikihi aw sahibihi. Dan hendaknya dia diwanti-wanti untuk tidak menuliskan di halaman-halaman buku tersebut kecuali kalau diizinkan oleh yang punya kitab. Ya, nggak boleh coret-coret buku yang dipinjam. Ya. Ini bentuk amanah. Tidak boleh mencoret-coret isi garis bawah sekalipun, tidak boleh. Karena bisa jadi itu menurut kita penting, tapi menurut yang punya kitab belum tentu. Apakah tasarruf kita, tindak tanduk kita terhadap kitab yang kita pinjam itu diridhai oleh orang yang memiliki kitab? Belum tentu. Maka minta izin dulu. Jadi jangan sembarangan, karena peminjam kitab itu hanya berhak untuk memanfaatkan isi kitab. Maka tidak boleh bertasarruf, melakukan tindakan apapun terhadap kitab tersebut kecuali atas izin pemiliknya. Berikutnya beliau akan menyampaikan tentang beberapa adab etika, termasuk syair-syair yang menunjukkan betapa perhatiannya para ulama kita terhadap akad peminjaman buku atau kitab, yang insya Allah akan kita sampaikan setelah mendengarkan adzan isya dikumandangkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Ada seorang penyair
mengatakan, "Idza ista'arta kitabi wa intafa'ta bihi, fahdhar wa qita syarran an tughayyirahu, wardudhu li saliman inni shughiftu bihi, laula makhafata katmil ilmi lam tarahu." Beliau mengatakan, apabila engkau meminjam kitabku dan engkau mengambil manfaat darinya, maka berhati-hatilah, waspada dari kejelekan di mana engkau mengubahnya, merubahnya, merusaknya. Dan kembalikan kepadaku dalam keadaan selamat, karena aku sungguh rindu pada kitabku. Kalaulah bukan karena khawatir termasuk dalam hal menyembunyikan ilmu, pasti engkau tidak akan pernah melihat buku tersebut. Artinya apa? Kalau bukan karena takut masuk ke dalam bab larangan menyembunyikan ilmu, para ulama itu atau orang-orang yang memiliki kitab atau buku pasti akan enggan untuk meminjamkan kitab. Jadi tolonglah, kalau sudah merasakan manfaat dari buku atau mengambil manfaatnya, sudah segera kembalikan kepada dalam keadaan selamat. Jangan kau ubah, jangan kau rusak. Ada catatan yang penting untuk diketahui dalam fikih meminjam kitab atau buku, yaitu bolehnya memberikan jaminan di dalam akad peminjaman kitab atau buku, atau meminta jaminan, rahan. Dulu para ulama, sebagian mereka itu meminta jaminan ketika ada orang yang mau pinjam buku atau kitab. Seperti yang dikatakan oleh As-Sakan. Qala As-Sakan, As-Sakan di sini, wallahu a'lam, entah itu yang dimaksud oleh beliau As-Sakan Ibn Hakim atau As-Sakan Ibn Jumair, ana belum mendapatkan kepastiannya, karena di sini hanya As-Sakan, nama ulama, tapi ana belum memastikan apakah yang dimaksud adalah As-Sakan Ibn Hakim atau As-Sakan Ibn Jumair. Beliau berkata, "Talabtu min Ibrahim Ibn Maimun As-Sa'ir kitaban." Aku pernah meminjam kitab dari Ibrahim bin Maimun As-Sa'ir, seorang ulama yang terkenal. Faqal hat rahnan, berikan saya jaminan. Fadafa'tu ilaihi mushafan rahnan, maka aku pun menyerahkan kepadanya sebuah jaminan berupa mushaf Quran. Dari riwayat ini atau athar ini, maka kita bisa menyimpulkan atau mengetahui kira-kira mana yang lebih mahal, kitab yang dipinjamkan atau mushaf. Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Dari riwayat ini bahwasanya para ulama itu biasanya ketika ingin meminjamkan kitabnya, beliau-beliau itu minta jaminan. Salah satu athar, As-Sakan meminta kepada Ibrahim bin Maimun As-Sa'ir jaminannya berupa mushaf. Mau minjam kitab, jaminannya Quran, mushaf Quran. Pertanyaan saya, mana yang lebih mahal, kitab yang dipinjam atau mushaf? Tunjuk tangan. Ya, Mas. Mushaf. Kenapa? Apa alasannya? Iya. Mengerjakan sesuatu, jaminannya harus yang lebih bagus, lebih mahal, ya. Masa jaminannya apa? Apa jaminannya? Hah? Apa? KTP? Gak boleh ya? Habis uang di pom bensin, terus jaminannya KTP, itu gak boleh ya. Karena itu dokumen negara, dokumen resmi ya. Betul sekali, Masya Allah. Silakan Mas, ambil vouchernya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah.
Ahsan, barakallahu fiik. Iya, yang namanya jaminan lebih berharga daripada sesuatu yang dia pinjam. Karena kalau seandainya nggak kembali kitab yang dia pinjam, maka jaminannya bisa jadi hak milik orang yang meminjamkan. Berarti mushaf lebih mahal. Makanya aneh orang sekarang ketika ditanya atau bertanya harga mushaf 55 real misalnya. Mahal banget. Gitu ya. 55 real mushaf Quran dari Madinah itu nggak mahal ya. Itu tidak mahal. Karena mushaf lebih berharga. Kemudian ada seorang penyair yang lain mengatakan, ya musta'ira kitabi la takthuranna itabi illa birahmin wathiqin min fiddatin aw thiyabi, tentang jaminan. Dia mendendangkan kasidahnya atau bait syairnya, wahai peminjam kitabku, sudah jangan banyak mencelaku, jangan banyak meminjamkan atau meminjam kitab illa birahnin wathiqin, kecuali kalau kamu mau pinjam kitab kamu harus memberikan jaminan min fiddatin aw thiyabin, bisa berupa perak atau pakaian. Nah, ini di zaman dulu orang membutuhkan itu untuk menunjukkan betapa mereka menghargai kitab atau buku. Penyair yang lain mengatakan, idza ma a'arta kitaban fakhudh ala dzaka rahnan wa khallil haya'a fa innaka lam tattahim musta'iran walakin litadhkura minhu al-ada'a. Apabila engkau meminjamkan kitab atau buku, maka ambillah jaminan darinya dan jangan pedulikan malu. Karena orang masa minjem buku aja pakai jaminan dan gitu. Ya karena orang nggak ngerti kadar kemuliaan dan berharganya sebuah kitab atau buku di sisi seorang penuntut ilmu. Karena sesungguhnya kalaupun engkau tidak menuduh yang meminjam, engkau bukan dalam rangka untuk menuduh peminjam itu nggak ngembaliin, akan tetapi dalam rangka supaya engkau mengingatkan dia untuk mengembalikan buku tersebut. Kenapa? Karena ada jaminannya. Barang saya yang berharga saya jadikan jaminan. Oh iya, bukunya belum saya kembalikan. Itu maksudnya. Walakin litadhkura minhu al-ada'a. Kemudian beliau membawakan cerita atau kisah dari gurunya, Syekh Abdullah bin Jarullah rahimahullah, bahwasanya beliau pernah membaca di sebuah majalah adanya kasus pencurian kitab dengan dalih meminjam tadi. Ini sangat disayangkan oleh beliau. Kemudian beliau akhirnya mengarang kitab tentang adab pinjam meminjam buku atau kitab. Di antaranya adalah menghormati buku dengan cara menjaga kebersihannya. Ada pernah kejadian, beliau membawakan sebuah kisah nyata. Seorang ulama bernama Abu Hamid Ahmad Ibn Tahir Al-Isfiraini, seorang faqih. Ketika ada seseorang yang minjam kitab dari beliau, kemudian sudah dipinjamkan. Pada suatu hari beliau Al-Isfiraini ini, ulama yang faqih ini, yang minjamkan kitabnya kepada orang tersebut, melihat orang tadi makan anggur, kemudian biji anggurnya dia letakkan di atas kitab yang dia pinjam. Kemudian
ketika sudah dikembalikan, lalu beberapa waktu lamanya dia kepingin pinjam buku yang lain lagi. Maka Abu Hamid Al-Isyra'i ini mengatakan, "Ta'al al-bait, ta'tini fil bait." Ayo datang ke rumah saya. Mau pinjam buku apa silahkan, monggo di perpustakaan saya. Silakan Anda pilih. Kemudian ketika datang ke rumahnya, Syekh itu ketika dia tahu minjam kitab ini, maka dia kasih kitabnya, dia masukkan ke dalam sebuah, kalau kita Tupperware, ya, sebuah bejana atau wadah gitu. Lalu orang tadi ketika menerimanya keheranan, apa maksudnya ini Syekh? Itu buku kamu pinjam. Nah, Tupperware yang saya pinjamkan itu untuk meletakkan biji buah yang kau makan ya. Kalau kau makan buah, nanti taruhnya di tong sampah itu. Subhanallah, lihatlah betapa santunnya para ulama. Kadang-kadang mereka mengingatkan orang itu dengan cara yang subhanallah. Jadi dia teringat kalau dulu itu sebuah kesalahan, sehingga itu sangat membekas di hatinya. Konsekuensinya apa? Orang tersebut pasti akan berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena syekhnya ketika minjemin kitab, malah dipinjemin apa? Tupperware. Tupperware sekarang mahal ya. Kemudian masih banyak syair-syair yang dibawakan oleh beliau. Namun intinya sama, menunjukkan kalau mereka sangat menghargai kitab atau buku karena dia adalah sumber ilmu. Maka ketika kita semangat untuk menuntut ilmu, caranya adalah dengan menjaga sumber ilmu tersebut. Jadi ini kaitannya dengan kajian tema besar kita, gimana caranya supaya semangat menuntut ilmu agama. Salah satunya adalah semangat di dalam wasilahnya, sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan. Kalau kita semangat menjaga kitab yang kita miliki atau buku yang sudah kita beli, insya Allah kita akan semangat juga di dalam membacanya, memanfaatkannya, kemudian berusaha untuk menyebarkan, mendakwahkan. Kita punya kitab bagus, kenapa tidak kita pinjamkan ke yang lain? Bahkan kita tawarkan baca buku yang bagus, seperti buku Halal Haram Muamalah Kontemporer karya Ustadz kami, Ustadz Erwan Tirmizi, Hafizahullah. Kemudian buku-buku yang lain, Masya Allah, yang bermanfaat ya, untuk umat, pinjamkan, semangat untuk meminjamkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat di dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Demikian kita akhiri dengan membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul